Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hadirkan dan kita jaga agar Allah Jalla wa ala semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita dan mengantarkan kita kepada keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan faedah Ramadan yang sangat penting. Ada hadis sahih dari Nabi SAW di mana beliau menamakan bulan Ramadan dengan bulan sabar. Kenapa Nabi SAW menamakan bulan Ramadan dengan bulan sabar? Karena Ramadan merupakan bulan penentu kesabaran kita selama setahun. Kalau kita berhasil menjadi seorang muslim yang baik, yang taat kepada Allah, yang sabar dalam menjalankan ketaatan, terutama puasa Ramadan dengan baik, kemudian juga sabar dari maksiat, segala yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian juga sabar untuk menahan penderitaan yang ditimbulkan oleh puasa. Tidak bisa seorang yang haus ketika puasa bisa langsung minum. Tidak bisa pula orang yang lapar ketika dia puasa bisa langsung mencari makanan untuk menghilangkan laparnya. Semuanya dihadapi karena sabar dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itu dikerjakan, dilakukan, dan dijaga betul selama Ramadan, dan juga ditambah kesabaran menjalankan ibadah 5 lainnya yang menjadi corak amalan kita pada bulan Ramadan, yaitu sabar untuk selalu menjaga sholat tarawih bersama imam hingga selesai, karena itulah kesempurnaan sholat tarawih. Tidak meninggalkan imam tarawih kecuali sampai selesai melaksanakan sholat tarawih, bukan berhenti di tengah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai melaksanakan sholat witir, maka akan dicatat baginya pahala sholat malam semalam penuh. Kemudian juga sabar untuk selalu membaca Al-Quran dengan menargetkan 1 bulan 1 kali hatam minimal. Kemudian sabar untuk banyak mempersedekah atau banyak bersedekah, tidak seperti biasanya. Dia lawan rasa pelitnya, sifat bakhilnya, dia berjuang untuk memperbanyak sedekah, terutama sedekah untuk memberikan takjil atau minuman atau kurma atau apapun yang membatalkan puasa orang yang berpuasa, bersedekah dengan memberi makanan sahur atau sedekah yang lain, dan itu dilakukan selama sebulan penuh. Kemudian bersabar untuk selalu banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala,
pagi, siang, sore, malam, terus berdoa kepada Allah, karena seluruh waktu Ramadan adalah waktu mustajab, mengurangi obrolan yang tidak ada manfaatnya, tidak banyak bicara, justru di bulan Ramadan lisannya lebih banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dengan berupaya untuk melakukan i'tikaf. Karena i'tikaf itu dilakukan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa Nabi SAW di akhir hayatnya, di tahun terakhir beliau berada di dunia, akhirnya beliau beriktikaf di 10 hari terakhir, dan tujuan Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kita akan meninggalkan Ramadan, memasuki bulan Syawal, sampai nanti akhir Sya'ban, ya, tanggal 29 atau 30, Allah Jalla wa'ala pastikan kita menjadi orang yang sabar. Kalau kita berhasil menjadi orang yang sabar selama Ramadan, lalu mendapatkan pahala yang besar yang Allah lipat gandakan, Allah ampuni dosa-dosa kita menjadi orang yang sabar, maka dipastikan orang yang sabar pasti dia akan bersyukur pada Allah. Karena satu-satunya jalan untuk menuju syukur adalah sabar. Jadi yang membuat kita tidak pandai bersyukur selama ini karena kita tidak berhasil menjadi hamba Allah yang sabar selama Ramadan. Jadi kunci syukur itu adalah kesabaran, beribadah, dan taat kepada Allah selama Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-13 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Beliau adalah seorang sahabat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ada hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz man ahabba ayyuhzahza man ahabba ayyuhzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ketika dia wafat, ya, dia harus dalam keadaan memiliki dua hal. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga, maka upayakan pada saat wafat, diwafatkan Allah, dia memiliki dua hal. Yang pertama, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama, kalau ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan dalam surga. Jadi hal yang pertama yang harus ada pada orang tersebut ketika dia meninggal dunia, yang pertama dia memiliki iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Di mana seorang yang dijamin oleh Nabi alaihissalam selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, wafat dalam keadaan husnul khatimah, selain ketika wafat dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir, yang kedua apa? Dia senantiasa
memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dua hal utama inilah yang Nabi sampaikan, barang siapa yang ingin wafat husnul khatimah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka pastikan diri kita ketika diwafatkan Allah memiliki dua hal tadi. Yang pertama, iman, memiliki iman kepada Allah hari akhir. Yang kedua, kita punya kekuatan, kebiasaan, yaitu memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Subhanallah. Jadi ternyata amalan ini, akhlak ini, sikap ini bukan sikap yang remeh. Ketika kita memperlakukan orang lain, yaitu muslim, saudara kita sesama muslim, kita perlakukan mereka seperti memperlakukan diri kita sendiri, kita cintai mereka seperti mencintai diri sendiri, maka itu menjadi sebab selamatnya kita dari api neraka dan sebab masuknya kita dalam surga. Dan sikap seperti itu, keistimewaan itu akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam hadis disebutkan, hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim, yaitu Abi Hamzah. Jadi kunya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Dari sini kata ulama berarti disunnahkan bagi setiap muslim untuk memiliki kunyah. Apakah jadi kunyah itu panggilan akrab, panggilan akrab kepada seseorang muslim, kepada seorang muslim yang lain, yang diawali dengan abu atau ummu, dan tidak harus memiliki anak. Jadi kunyah ini tidak disyaratkan harus memiliki anak, memiliki anak atau tidak. Tetapi kalau memiliki anak dan lebih dari satu, maka kunyah diambil dari anak pertama. Apakah itu laki atau perempuan? Misal anak kita yang pertama namanya Asma, maka kalau kita laki-laki adalah ayahnya Abu Asma. Kalau ibunya berarti Ummu Asma. Kalaupun tidak mengambil dari nama anak yang pertama, itu tidak apa-apa. Tapi afdalnya ketika kita memberikan kunyah pada diri kita, maka diambil dari nama anak yang pertama. Kemudian Anas bin Malik, dia adalah seorang sahabat Ansor, seorang sahabat Ansor. Beliau punya ibu yang hebat. Ini juga pelajaran penting bahwa anak soleh itu lebih banyak disebabkan oleh ibu yang solehah. Peranan ibu sangat besar sekali, yaitu Ummu Sulaim. Ibu beliau Ummu Sulaim, seorang ibu yang solehah, wanita hebat, dan sampai nama beliau diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW, dijadikan sebagai contoh seorang wanita yang sangat sabar. Dari situ Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kesolehannya Allah Jalla wa Ala menjadikan Anas bin Malik menjadi seorang anak yang soleh. Jadi salah satu sebab kita ingin memiliki keturunan yang soleh, maka wajib memiliki istri atau ibu anak-anak kita yang soleh. Karena ketika istri atau ibu anak-anak bukanlah seorang wanita yang salihah, maka itu menjadi penghalang terbesar. Salah satu penghalang terbesar kesolehan anak-anak keturunan kita adalah istri dan ibu anak-anak yang tidak salihah. Kemudian Anas bin Malik berkata,
Saya pernah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Di sini dianjurkan kita berkhidmat kepada ulama, karena Muslim mewakafkan Anas kepada Rasulullah SAW untuk selalu membantu beliau, membantu hal-hal apapun untuk berkhidmat ya kepada Rasulullah SAW. Apakah mengambilkan air untuk wudhu, apakah untuk mengambilkan sendal, menyiapkan sendal, apapun yang Nabi butuhkan, pasti Anas akan lakukan. Dan itu adalah permintaan Ummu Sulaim langsung kepada Rasulullah SAW agar menjadikan anaknya menjadi seorang yang berkhidmat secara total kepada Rasulullah SAW. Maka ini pula berlaku bagi anak-anak kita, ya, untuk bisa berkhidmat, membantu pewaris para nabi, itu para ulama, agar ya didoakan oleh mereka. Ya, tentu ulama dimaksud ulama Rabbani, ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan keduanya. Itu ulama yang perlu menjadi objek khidmah anak-anak kita. Jadi mereka biarkan berkhidmat kepada ulama-ulama, ya, walaupun tidak boleh kita, yang sahih dari pendapat ulama, tidak boleh kita mencari berkah dari zatnya mereka, maksudnya seperti keringat, bekas minum, karena hal itu hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Karena sahabat Rasulullah setelah wafat Rasulullah SAW, mereka tidak pernah meminum bekas minum Abu Bakar, mereka tidak pernah mengusap keringat Abu Bakar, Abu Umar, dan lain sebagainya, di mana mereka hanya melakukan hal-hal seperti itu, ya, bertabaruk dengan pakaian, bertabaruk dengan rambut, bertabaruk dengan air liur dan sebagainya. Mereka melakukan itu hanya kepada Rasulullah SAW. Kalau kepada selain Rasulullah, Abu Bakar, bahkan Umar, bahkan Uthman, Ali, sahabat-sahabat terbaik setelah Rasulullah SAW, tidak diperlakukan sangat istimewa oleh sahabat-sahabat yang lain, seperti mereka melakukan itu kepada Rasulullah SAW, maka bertawaruk dari fisik itu tidak dibenarkan. Jadi khidmat memuliakan ulama adalah dengan membantu apa yang bisa dibantu, apa yang meringankan ya kegiatan mereka, bertabaruk kepada ulama dengan menghadiri kajian dan majelis ilmunya, dengan beristifadah atau mengambil faedah dari ilmunya, lalu mengamalkannya dan menerima nasihat-nasihatnya. Begitulah cara bertabaruk, ya, bertabaruk kepada ulama. Kemudian Anas bin Malik di sini memberi faedah, di mana kata beliau, selama 10 tahun saya membantu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah membentakku sama sekali. Betul-betul lisan Nabi terjaga. Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak beliau suruh, beliau tidak mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Lima fa'alta dzak. Kalau beliau mendapatiku melakukan sesuatu yang tidak pernah beliau suruh, tidak pernah beliau perintahkan, beliau tidak pernah membentak saya, kenapa kamu melakukan ini? Kan saya tidak pernah menyuruh kamu seperti itu. Nabi tidak pernah sekalipun membentak saya dengan ucapan seperti itu. Kalau saya tidak mengerjakan apa yang beliau perintah, beliau pun tidak memarahiku dan tidak pernah membentakku. Dengan mengatakan, kan saya sudah suruh kamu untuk melakukan ini. Kenapa tidak kamu kerjakan? Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah aku suruh? Kenapa kamu tidak mengerjakan yang aku suruh? Dan kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang aku suruh? Dari hadis ini, ya, Anas bin Malik ingin memberitahu kepada kita bahwa akhlak itu dilihat dari lisan. Kalau mau tahu akhlaknya, bukan dengan basa-basi. Jadi kalau kita mau tahu akhlak kita, apakah baik atau tidak baik, mulia atau tidak mulia, lihat lisan kita terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang dekat kita, orang-orang sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita baik di mata orang, baik terhadap orang, tapi sama istri bentak-bentak, kemudian sama suami juga sering ngomelin dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada suami,
ya, kemudian juga berkata kasar kepada anak-anak, bahkan mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor kepada anak. Ini bukan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak itu dia mampu menjaga lisannya, ya, ketika dia mengucapkan apapun itu kepada orang dekatnya, Itulah indikator kemuliaan akhlak seorang muslim dilihat dari lisannya. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang sahih, ya, yang tidak diragukan kesahihannya karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu mengatakan la yu'minu ahadukum. Kalau ada hadis yang berbunyi tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maka bukan berarti Nabi mengkafirkan, mengeluarkan seorang tersebut dari Islam. Maksud la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, artinya Nabi alaihi salatu wassalam meniadakan kesempurnaan iman. Jadi terjemahnya, tidak sempurna iman seseorang. Mana dalilnya bahwa la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian diartikan tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya, bukan artinya meniadakan sama sekali iman. Artinya orang yang tidak mencintai orang lain, saudaranya, sesama muslim, seperti mencintai dirinya, maka dia kafir. Ya, bukan begitu artinya. Kalau ada, ya, mengapa Nabi alaihissalam sampai mengucapkan atau menghadirkan redaksi hadis seperti itu, tidak beriman salah seorang kalian, kata ulama, itu artinya Nabi memberikan teguran keras. Ya, ta'dib minan Nabi SAW, teguran keras. Karena hal itu menjadi sesuatu yang jarang. Karena rata-rata orang itu egois gitu. Banyak muslim, apalagi di akhir zaman seperti ini, ada orang yang egois, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli ke orang lain, mau dia susah, mau dia sakit, mau dia sengsara, nggak peduli. Tidak punya tenggang rasa, tidak punya kepedulian sosial, ya, terhadap sesama muslim, ya. Bahkan yang ada saling dengki. Bukan ya saling mencintai, saling memiliki, saling mempedulikan satu sama lain, ya, saling mencintai, ya, satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi faktanya apa? Saling dengki, saling iri, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, Nabi itu memberikan teguran keras. Fenomena saling dengki itu nggak pantas. Gitu. Itu bukan muslim. Bukan fenomena yang baik. Yang didapati pada kehidupan orang-orang Islam atau kaum muslimin. Makanya Nabi menghadirkan redaksi la yu'min, tidak beriman. Itu artinya teguran keras dari Nabi alaihissalam kepada umatnya. Jadi kita ini nggak boleh saling dengki. Nggak boleh saling iri, saling cemburu. Dengki, hasad, itu tidak boleh. Yang ada rasa saling memiliki, saling peduli, saling mencintai satu sama lain. Ya, jadi makna la yu'minu ahadukum tidak berarti kufur. Pelakunya keluar dari Islam. Artinya Nabi di sini meniadakan kesempurnaan iman, bukan meniadakan, ya, keseluruhan iman. Ya, ini dalilnya ditafsirkan seperti itu karena, ya, kenapa? Karena banyak sekali dalil menunjukkan bahwa ketika ada orang dengki itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya.
Jadi lawan dari mencintai sama muslim seperti mencintai dirinya, itu dengki. Jadi kalau dia punya sifat dengki, dia tidak mungkin mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tidak mungkin. Apakah ada ulama yang mengatakan dengki itu membuat seorang murtad? Apakah ada dalilnya bahwa dengki itu membuat seorang keluar dari Islam? Tidak ada. Berarti arti la yu'minu hadukum, tidak beriman, artinya tidak sempurna. Kemudian, ya, itu artinya ditakwil oleh para ulama. La yu'minu, tidak beriman salah satu dari kalian, dan ini banyak sekali, dan itu bisa diterapkan pada hadis-hadis yang lain. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan, la yu'minu hadukum, la yu'minu hadukum man hamal alaihi nasina falaysa minna. Barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam, maka dia bukan dari golongan kami, bukan dari kaum muslimin. Bukan berarti dia keluar dari Islam, tapi dia bukan termasuk orang Islam yang sempurna imannya. Kemudian juga misalnya, la yu'min hadukum man la ya'man jaruh bawa'iqu. Tidak beriman salah seorang dari kalian yang tidak pernah akur dengan tetangganya. Apakah orang yang selalu berantem sama tetangganya berarti dia kafir? Tidak. Berarti la yu'minu di sini tidak beriman salah seorang dari kalian yang tidak pernah akur dengan tetangganya, artinya tidak sempurna imannya. Harusnya dia mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga, walaupun tetangganya tidak baik. Kan seperti itu. Nah, takwil, ya, menafsirkan ayat atau hadis tidak sesuai dengan lafadznya, selama didukung oleh dalil, namanya tafsir. Ya, jadi takwil itu dalam Islam berarti dua. Maknanya artinya tafsir, ditafsirkan gitu ya. Takwil itu artinya tafsir atau amal, mengamalkannya. Contoh takwil artinya amal adalah hadis Aisyah, di mana Rasulullah SAW setelah turun surah An-Nasr, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah, bertahmidlah kepada Rabbmu, dan beristighfarlah. Lalu apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaluhu bis shalah. Lalu Nabi mengamalkannya dalam salat. Dengan apa? Dengan membaca setiap ruku, ya, dan sujud, beliau membaca subhanakallah bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Jadi kata Aisyah, Nabi lalu mengamalkan, tapi beliau menyebutkan ya ta'awaluhu, di mana Nabi mentakwilnya, yaitu mengamalkan. Jadi takwil itu artinya tafsir atau mengamalkan. Jadi Nabi mengamalkan surah An-Nasr bagian akhir dengan membaca setiap ruku dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Nah itu, takwil, ya, kalau didukung oleh dalil namanya tafsir. Tetapi kalau tidak didukung oleh dalil, tidak didasarkan, ya, tidak berdasarkan dalil, namanya tahrif, namanya penyimpangan. Ya, jadi kalau takwil itu tidak berdasarkan dalil, kalau berdasarkan dalil namanya tafsir. Takwil kalau tidak berdasarkan dalil namanya tahrif atau penyimpangan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la yu'min, tidak beriman. Apa itu iman? Sebagian memahami iman itu artinya tasdik atau mempercayai. Itu tidak benar. Tidak benar secara etimologi, itu secara bahasa, dan tidak benar secara terminologi, secara istilah dalam Islam, ya, terbantah. Jadi tidak ada satupun
dalam bahasa Arab yang membenarkan bahwa arti iman artinya percaya. Makanya sampai dipelesetin. Ya, saya percaya sama kamu. Jangan percaya sama saya, kufur. Percaya sama Tuhan gitu. Jadi banyak orang memahami iman itu percaya. Ya, tasdik itu tidak benar. Ya, secara bahasa, karena secara bahasa tasdik itu tidak membutuhkan kata bi, ya, tidak membutuhkan, tidak, ya, ta'adda bibi, tidak membutuhkan huruf ba. Misalnya sodakobi, tapi cukup dengan sodakohu, dia mempercayainya. Tapi kalau iman pakai amanabihi, ya, beriman kepadanya, al imanu billah. Jadi membutuhkan kata iman, membutuhkan huruf ba, harus ada kata huruf ba-nya. Iman, al imanu billah, wabi malaika, wabi rasul, wabi kitabihi, wabi kutubihi. Jadi ada huruf ba di situ. Nah, yang tepat, yang sama, yang menggunakan huruf ba itu namanya ikror, mengakui. Jadi secara etimologi, ya, secara bahasa, iman itu artinya mengakui. Mengakui, al-iqrar, ya. Al-iqrar. Meskipun memang ada kata iman berarti percaya, tapi tidak menghilangkan arti mengakui. Contoh misalnya kata iman tapi menggunakan ada tambahannya huruf lam dalam surah, contohnya surah Al-Ankabut ayat 26. Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'amana lahu Lut. Lalu, ya, orang itu beriman kepada Lut. Apa makna iman di sini? Kata ulama bisa artinya mempercayai, tapi tidak juga hanya percaya, tapi artinya taat, tunduk kepada Lut. Jadi itu. Jadi secara etimologi, ya, iman itu artinya mengakui, al-iqrar, menetapkan. Mengakui, menetapkan. Nah, secara syar'i, secara etimologi, secara terminologi, apa arti iman? Iqrarul qalbi, al-iqrar, iqrarul qalbi al-mustalzim lil qabul wal id'am. Jadi sikap, ya, hati yang mengakui dan menetapkan, yang mengharuskan hati menerima dan tunduk. Jadi iman itu mengakui dan menetapkan, yang mengharuskan, ya, ya, al-mustalzim, jadi sikap mengakui dan menetapkan apapun yang diakui dan ditetapkan, dan yang mengharuskan orang yang mengakui dan menetapkan hal tersebut untuk menerima dan mentaati. Menerima dan menaati. Jadi iman itu harus ada 3 unsur utama. Kalau tidak ada, dia tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman, yaitu menerima, ya, mengakui, menetapkan, mengakui, menerima, menaati. Contoh misalnya mengakui, tapi tidak menerima, atau menerima tapi tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti. Dia tidak Islam, dia tidak mau. Contoh Abu Talib. Abu Talib mengakui agama Islam, mengakui agama Islam, agama yang hak. Tapi apakah dia mengikuti agama Islam? Apakah dia mengikuti ajaran Islam, memeluk agama Islam? Tidak. Dalam pernyataannya beliau mengatakan, ya, beliau bahkan membuat sebuah syair yang mengakui kebenaran agama Islam, mengakui Abu Talib itu. Beliau mengatakan, laqad alimu anna ibnana la mukadzibun ladaina wa la yughna wa la yu'na biqaulil abatil. Mereka mengetahui, orang-orang Quraisy, bahwa keponakan kami bukanlah seorang pendusta di antara kami.
dan tidak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Dalam syair yang lain beliau mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malama aw hadara masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Dan saya mengakui bahwa agama Muhammad adalah agama, ya, agama terbaik, ya, di dunia ini. Min khairil adyanil bariyati dina. Agama terbaik yang dianut oleh manusia di dunia. Laulal malaba hadara masabbatin. Kalau bukan karena saya takut dicela atau dicaci maki orang, yaitu karena faktor gengsi, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Niscaya kamu akan mendapatiku mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya dia tidak mau mengikuti ajaran Islam. Apakah mukmin? Abu Talib tidak. Jadi mengakui saja tidak cukup. Ya, mengakui saja tidak cukup. Menerima, dia terima ajaran Islam, tapi tidak menjalankan, tidak mengamalkan. Ya, jadi seorang mukmin itu, saya misalnya munafik, orang munafik itu apakah dia mengamalkan ajaran Islam, tapi menerima? Tidak. Mereka menjalankan ajaran Islam, mereka sholat terpaksa. Orang-orang munafik itu, mereka menjalankan ibadah puasa terpaksa. Mereka menjalankan ibadah-ibadah yang lain terpaksa, bukan dengan sikap menerima, bahkan dengan penuh kebencian. Jadi iman itu harus mencakup tiga hal utama, tiga unsur utama: mengakui, menerima, dan mengamalkan, ya, atau mentaatinya. Ya, nah, iman itu meliputi tiga hal. Jadi iman itu harus dilakukan dengan tiga alat utama. Kalau tidak dilakukan dengan tiga alat utama, dia tidak beriman. Beriman dengan hati, beriman dengan lisan, dan beriman dengan anggota tubuh. Ya, dan itulah iman. Makanya definisi iman disebutkan para ulama. Para ulama ketika menyebutkan definisi iman, ya, apa namanya, dengan mereka mengatakan dengan tiga nun, ya, tasdiqun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi dengan tiga nun. Kau tasdiqun bil lisan, membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati jinan, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya, itu. Jadi harus iman itu dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan, yaitu dengan amal. Mana dalilnya bahwa iman itu mencakup tiga hal tadi? Harus dilakukan dengan tiga alat iman, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Hadis Nabi alaihissalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi menyebutkan tiga alat utama iman. Kata Nabi alaihissalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Iman itu, kata Nabi alaihissalam, terdiri dari sekitar 60, dalam riwayat sekitar 70 cabang. Iman itu, kata Nabi SAW, terdiri dari 60 atau 70 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilallah. Beliau mengatakan, lihat, mengucapkan la ilaha illallah. Berarti harus dengan lisan. Harus dilakukan dengan lisan. Karena Abu Talib tidak mengucapkan la ilallah. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan la ilallah. Berarti dia bukan mukmin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Abu Talib itu tidak mungkin kafir, karena tidak menerima Ahlul Bait Rasulullah SAW kafir, bahkan mencaci maki orang yang mengatakan Abu Talib kafir, atau orang tua Nabi alaihissalam meninggal dalam keadaan kafir karena tidak terima, ya, sama saja menghina keluarga Nabi. Kita bilang itu fakta. Allah pilih punya hikmah. Sekarang kenapa tidak menerima orang tua Nabi itu di neraka atau tidak mukmin? Kenapa tidak mempermasalahkan bapaknya Ibrahim alaihissalam? Bapaknya Ibrahim apakah mukmin atau kafir? Kafir. Hah? Tidak,
tidak masalah. Apa yang mencederai akidah kita? Kalau seandainya kita meyakini bahwa orang tua Nabi, istri Nabi, anak Nabi kafir, semua itu terjadi karena hikmah. Allah Jalla wa'ala memiliki rahasia tersendiri. Apa rahasia di antaranya? Bahwa yang menentukan hidayah bukan Nabi. Itu salah satu hikmah Allah tidak membuat seluruh keluarga Nabi mukmin. Ya, lihat Nabi Nuh, anaknya kafir. Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir. Rasulullah SAW, ayah ibunya, pamannya, sebagian kecil pamannya kafir. Abu Talib, Abu Lahab. Di mana penghinaan kita terhadap Rasulullah SAW? Itu bukan penghinaan, tapi mengungkapkan fakta. Itu mengungkapkan fakta. Dan Nabi sendiri jelas mengatakan, Inna abi wa abaka finnar, bahwa ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka. Kenapa Allah membiarkan ayah Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi Rasul, mati dalam keadaan kafir? Allah punya hikmah. Allah memiliki hikmah. Tapi kan Allah jadikan seluruh anak Nabi beriman. Terutama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang sangat dibanggakan Rasulullah SAW, yaitu anaknya Fatimah, cucunya. Kata Nabi alaihissalam, Inna ibni hadha sayyid, islihu bihi bihinal fi'ataini azimatain. Bahwa Hasan ini adalah calon pemimpin. Ya, di mana Hasan yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang saling bertikai, yaitu pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Bagaimana Hasan Hussein, kata Nabi alaihissalam, Sayyidah Syababi al-Ahli Jannah, pemimpin pemuda surga. Pemimpin pemuda surga itu Hasan Hussein. Jadi kalau kita mengatakan keluarga Nabi ada yang kafir, apakah menghina Nabi? Tidak. Itu mengungkapkan fakta. Dan itu bukan berarti su'ul adab. Berarti kita tidak punya adab saat Rasulullah SAW. Kita hanya menyampaikan dalil. Kita hanya menyampaikan dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan itu. Artinya apa? Hikmah. Bahwa hidayah bukan di tangan Nabi. Kalau hidayah di tangan Nabi, nggak boleh. Orang tua Nabi itu kafir. Anak Nabi kafir. Tapi Allah punya hikmah. Lahu hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Bahwa yang menentukan hidayah hati bukanlah Nabi atau Rasul, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan wa adnaha imatatul adha. Beliau menyebutkan amal itu bagian dari iman, jangan dipisahkan. Tidak cukup orang hanya mengucapkan ucapan baik, menerima, meyakini, bahkan beriman. Tidak. Ya, kalau orang beriman itu harus beramal. Yang pertama apa? Salat. Bukti iman itu apa? Salat. Tidak boleh. Bahkan Allah menyebutkan, menamakan salat dengan iman. Dalam surah Al-Baqarah 147, 143. Bahkan Allah secara spesifik menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Makna iman di sini apa? Salat. Kalau kita melihat merujuk kepada tafsir para mufassir, iman yang dimaksud oleh Allah surah Al-Baqarah 143 itu yaitu salat. Berarti orang beriman harus salat, yaitu beramal. Kalau tidak beramal, dia bukan beriman, dia bukan mukmin. Kemudian Nabi menyebutkan alat utama iman yang ketiga, yaitu hati. Beliau mengatakan al-haya'u syu'batu minal iman. Sifat malu itu cabang iman. Malu itu amalan apa? Amalan hati. Jadi orang beriman itu harus dilakukan, beriman dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal. Ya, baik. Kemudian, ya, hadis ini mengajarkan kita, para jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan syarah, kita ini harus berpegang teguh dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, lalu memahaminya dengan benar dan mengamalkannya. Itu namanya berpegang teguh. Ya, berpegang teguh itu artinya selalu merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis sahih, memahaminya dengan benar dan mengamalkannya. Kenapa?
Karena merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis sahih, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya dengan benar, berarti kita berdalil namanya. Kalau sudah berdalil, kenapa sih Al-Quran, hadis disebut dalil? Kapan disebut dalil? Ketika kita menjadikan rujukan kita dalam beragama, itu Al-Quran dan hadis. Bukan akal. Kalau orang masih merujuk kepada logika, dia tidak berdalil. Dia. Karena akal bukan dalil. Tidak pula disebut berdalil ketika dia merujuk kepada mimpi atau kepada perasaan. Seperti yang dilakukan orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Atau kepada orang-orang liberal. Yang merujuk kepada orang filsafat. Ahli filsuf. Yang merujuk kepada akal. Bukan berdalil. Dalil itu hanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Kemudian tidak disebut berdalil kalau dia memahaminya asal-asalan. Sebagaimana ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Dia pakai ayat seperti Syiah, Khawarij, tapi dia pakai ayat hadis untuk membenarkan akidah mereka, bukan untuk diamalkan. Jadi dia paksa, dia bikin dulu ideologi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, lalu dia cari-cari ayat atau hadis yang membela, melegitimasi akidah mereka. Itu bukan dalil. Karena mereka pada akhirnya memahami ayat, hadis tidak sesuai di pemahaman yang benar. Demikian pula tidak dikatakan berdalil kalau hanya merujuk, kemudian memahaminya, tapi tidak mengamalkannya. Jadi kita kalau ingin, ya, kalau ingin dikatakan berdalil, kita tidak hanya merujuk kepada Al-Quran, tapi harus memahaminya dengan benar dan mengamalkannya dengan benar. Kalau itu dilakukan oleh kita komitmen berdalil, selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama, memahaminya dengan benar, mengamalkannya dengan benar, maka dalil itu artinya petunjuk. Ya, petunjuk apa maksudnya? 3 hal tadi. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Komitmen. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ketika kita berselisih. Kemudian memahami dengan benar, mengamalkan dengan benar. Arti petunjuk itu artinya yang menuntun kita ke surga. Yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Itu. Jadi 3 sikap tadi, 3 hal tadi, itu yang akan menuntun kita ke surga dan mempertemukan kita dengan Allah. Mana dalilnya? Lihat, ya, surah Saba ayat 50. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi. Katakan, kalau saya sesat, ya saya yang bikin diri saya sesat. Wa ini tadaitu fabima yuha ilai. Dan apabila saya mendapatkan hidayah, kenapa saya mendapatkan hidayah? Fabima yuha ilai. Karena saya berdalil. Nah, mengikuti wahyu. Jadi, kita tidak akan pernah sampai ke surga. Bisa maksudnya sampai ke surga masuk di awal, atau sama sekali tidak masuk ke neraka. Karena masuk surga itu ada 2 macam, kata ulama. Masuk dari awal, dukhul awwali, atau masuk surga di akhir. Setelah masuk neraka dulu, akhirnya dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga. Jadi masuk surga itu ada 2 macam. Masuk langsung, tanpa mencicipi siksa neraka, atau masuknya belakangan. Tetapi kalau kita berdalil, ya, berdalil, apa arti dalil? Berdalil, berkomitmen untuk senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah, memahaminya dengan benar, mengamalkannya dengan benar, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan kita atau akan menuntun kita ke surga. Dan akan mempertemukan kita dengannya subhanahu wa ta'ala. Kekasih kita yang utama, yang hakiki, itu Allah tabaraka wa ta'ala. Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu ilal habibil awwali. Silahkan di dunia kamu sayang anakmu, kamu sayang istrimu, kamu sayang suamimu, kamu sayang orang tuamu, tapi ingat, kita lahir belum punya rasa sayang kepada siapapun, bahkan kita tidak kenal mereka. Siapa yang kita sayang? Pertama Allah.
Mal hubbu illa lil habibil awwali. Dari awal yang kita sayangin, dari fitrah kita, dari sejak kita berada di janin, di rahim ibu sebagai janin. Siapa yang kita cintai? Allah. Jadi kasih kita pertama itu Allah, tabaraka wa ta'ala. Toh buktinya, kalau kita sudah meninggal, kita tidak bersama mereka. Kita tinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Berarti itu bukan orang-orang yang kita sayangi secara hakiki. Yang kita sayangi secara hakiki itu Allah. Kekasih kita yang hakiki itu Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, itu arti dalil. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberi pelajaran. Wajibnya kita, karena Nabi menafikan iman. Bagi orang yang dengki, bagi orang yang tidak punya kepedulian, yang egois. Ya, ketika Nabi meniadakan iman berarti setiap muslim wajib. Karena Nabi keras. Dikatakan tidak beriman. Kata-kata itu kan keras sekali. Kalau kita mencermati dengan baik, kata Nabi tidak beriman itu sangat keras sekali. Teguran keras bagi siapapun yang punya sikap egois. Apalagi dengki. Ya. Jadi wajib setiap muslim, bukan pilihan, bukan keutamaan aja, bukan anjuran. Jadi setiap muslim wajib ya mencintai saudaranya muslim, memperlakukan saudaranya muslim seperti mencintai dirinya dan memperlakukan diri sendiri. Itu wajib. Siapa yang tidak punya sikap itu, siapa yang tidak mengaplikasikan ke sehari-hari, berarti dia berdosa. Kemudian yang berikutnya, pelajaran hadis ini, yang Nabi berikan, apa? Haramnya dengki. Jadi kalau ada orang suka dengki, tidak mungkin dia punya tenggang rasa, punya kepedulian, nggak mungkin. Ya, dia pasti tidak mungkin melaksanakan hadis ini, tidak mungkin mengamalkan hadis ini. Tidak mungkin dia akan mencintai saudaranya, ya, seperti mencintai dirinya. Tidak mungkin dia akan memperlakukan. Lawang dia saja dengki kok. Apa dengki? Ulama khilaf. Ketika mendefinisikan dengki. Sebagian ulama mendefinisikan dengki artinya tamanni zawali ni'matul khair. Ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Jadi keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, kepada orang lain di sini sama muslim, misalnya ada saudara kita kaya, kita pengen banget bikin dia miskin. Nah, itu berarti dengki dia. Zawali tamanni zawal nikmatul khair. Keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu dengki. Tapi para ulama lain mengatakan bukan begitu. Dengki itu bukan keinginan untuk menghilangkan. Ketika seorang tidak suka kenikmatan yang ada pada saudaranya, itu sudah dengki. Dan ini adalah pengertian dengki yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah lebih cenderung kepada pengertian dengki itu, yaitu apa? Tidak suka. Ketika ada orang lain, orang Islam lain, ada orang Islam saudara kita, sukses, kaya, keluarganya baik, keluarganya akur, usahanya lancar, kita nggak suka, itu sudah dengki. Jadi ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang ada pada saudara kita sang muslim, tidak suka, bukan saja bahkan tidak dikatakan saya pengen menghancurkan itu, saya pengen mereka tidak lagi kaya, saya pengen usaha mereka tidak lancar, tidak maju, bukan hanya jadi tidak dipersempit makna dengki seperti itu, ya, tapi yang benar dengki itu artinya tidak suka. Ketika kita punya sikap tidak suka ya terhadap kenikmatan yang ada pada saudara kita sama muslim, maka itu dengki. Kalau itu penyakit itu ada pada hati kita, jangan berharap kita bisa mengamalkan dari sini. Kita harus senang. Kalau kita pengen diri kita kaya, kita juga berharap semuanya sama muslim kaya. Kita pengen diri kita alim, dihormati orang, maka kita juga pengen semua orang dihormati oleh orang lain. Jangan hanya mikirkan diri kita. Egois itu mempersulit kita mengamalkan hadis ini. Makanya seorang muslim tidak boleh egois.
hanya memikirkan diri sendiri. Jadi, apa yang kita inginkan pada diri kita, apa yang kita cita-citakan, juga kita cita-citakan pada orang lain, sama Muslim. Ini pesan penting yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya, pelajaran kita ambil, yang kita bisa petik dari hadis ini dan terakhir, adalah pandai merangkai kata-kata yang menyentuh. Jadi seorang Muslim itu tidak hanya berucap, tidak hanya berkata, tapi sebaiknya ketika dia berucap, berkata, maka ucapannya itu yang menyentuh hati agar lebih diterima gitu loh. Misalnya Nabi di sini mengatakan, lihat, perhatikan, ya, Allah dan Rasulnya seringkali menghadirkan kata-kata yang menyentuh gitu. Untuk apa Allah dan Rasulnya kerap menghadirkan kata-kata yang menyentuh, kalimat yang menyentuh, agar lebih cenderung diterima. Jadi hak itu juga tidak hanya disampaikan, ya kan gitu. Tapi kita perlu strategi dalam menyampaikan kebenaran. Jangan kaku. Loh, ini dalil loh, ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi dalam menyampaikan kaku, bagaimana orang mau menerima? Perlu kita sampaikan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menyentuh. Jadi esensinya sama, gitu. Menyampaikan kebenaran, tapi yang pertama caranya salah, kaku, terlalu keras, terlalu vulgar, ya, terlalu kasar. Orang nggak mau menerima. Padahal yang disampaikan hak. Tapi yang kedua, dia menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang tidak kasar, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyentuh. Ternyata lebih cenderung diterima oleh orang gitu. Dan inilah pentingnya hikmah dalam berdakwah. Tidak hanya tahu ilmu, tapi juga tahu bagaimana cara yang lebih diterima dalam menyampaikan kebenaran. Contoh misalnya hadis. Hadis ini, lihat, Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang di kalian sehingga dia mencintai saudaranya. Kenapa tidak menyebutkan Nabi? Kenapa Nabi tidak menyebutkan mencintai sesama Muslim? Coba diperhatikan hadis ini. Nabi bisa mengatakan tidak beriman salah seorang di kalian kalau hanya sekedar ngomong, ya, sekedar nasihat tapi tidak perlu strategi. Nabi mungkin berkata tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai Muslim yang lain seperti mencintai dirinya. Selesai kan? Tapi apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya. Lebih menyentuh. Oh iya, dia saudara saya. Masa saya tidak mencintai? Kalau Muslim, kesannya beda. Ini penting. Lihat ayat. Bahkan Allah Ta'ala melakukan hal yang sama. Lihat surah Al-Baqarah 178. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat tentang kisos. Bayangkan udah saling membunuh loh. Ya, lalu saling membunuh. Kemudian si pembunuh ini akan dihukum mati kecuali dimaafkan oleh keluarganya. Bagaimana Allah menyentuh, mengetuk hati keluarganya agar orang ini bisa dimaafkan. Karena orang beriman itu walaupun pembunuh memang berhak dihukum mati, ya, dibayar nyawa. Tapi dia beriman, waktunya itu ibadah dan ketaatan. Beda dengan orang kafir. Semua umurnya kufur, nggak ada maslahatnya, nggak ada manfaatnya. Allah pun berharap dia masih hidup supaya masih beribadah kepada Allah, bertaubat. Apa yang Allah lakukan untuk menyentuh hati keluarganya, keluarga korban? Apa kata Allah? Faman ufiya lahu min akhi, siapa yang memaafkan saudaranya. Lihat, Allah masih menyebut pembunuh saudara. Siapa yang memaafkan saudaranya, ya, fattiba'ul ma'ruf, maka maafkanlah dengan baik. Padahal ini pembunuh, menghilangkan nyawa anggota keluarganya. Kalau pelaku itu Muslim, dia berhak dihukum mati. Tapi Muslim itu hidupnya berkah. Seburuk-buruknya Muslim, pasti ada kebaikan, ada iman. Apa semua maksiat dilakukan? Dia bermaksiat sebagian maksiat, sebagian lain pasti ada kebaikan. Iman aja, dia punya kebaikan iman, sudah cukup.
Itu sudah bagi Allah besar dibanding orang baik, sangat baik sekali, tapi dia kafir. Apa artinya orang baik sekali? Banyak berbuat baik, sosialnya tinggi, suka bantu orang, suka menyumbang, tapi nggak punya iman. Baiknya di mana dia? Kebaikan itu ketika berdasarkan iman, bukan berdasarkan pandangan manusia. Iman, lalu dibuktikan kejujuran dengan amal, dengan akhlak. Kalau dia hanya beriman, dia punya iman, dia masih punya potensi untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk hijrah, ya, untuk melakukan perubahan dalam hidupnya secara signifikan. Ada potensi taubat, potensi untuk memperbaiki keislamannya. Makanya Allah katakan, barang siapa yang memaafkan saudaranya, saudara, pembunuh saudara, itu apa? Allah yang mengajarkan kita, ketika kita berada di atas kebenaran, dalam menyampaikannya, bungkuslah kebenaran dengan kata-kata yang indah. Bungkuslah kebenaran dengan kata-kata yang menyentuh. Jangan hanya mengatakan, itu batil, itu syirik, itu bid'ah, itu maksiat, dosa, haram. Nggak cukup. Nggak cukup. Makanya saya pernah diajarkan guru saya, kalau kita melihat suatu perbuatan bid'ah, amalan yang tidak Nabi ajarkan, tidak Nabi contohkan, jangan bilang bid'ah kalau dia awam. Kenapa? Walaupun itu bid'ah. Karena pasti dia tidak menerima. Lafaz bid'ah itu Nabi sebut loh. Nabi mengucapkan kata bid'ah. Jadi kalau ada ustaz mengatakan, katakan bid'ah kalau memang itu bid'ah. Salah itu. Karena dampaknya lebih cenderung tidak terima nasihat kita. Meskipun bid'ah itu lafaz syar'i. Tapi fakta di lapangan banyak orang merah kupingnya kalau mendengar kata bid'ah. Apa kata guru saya? Salah seorang ulama Madinah beliau mengatakan, sampaikan kepada saudara kita itu yang melakukan perkara bid'ah. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan saja seperti itu. Tidak ada contohnya. Kenapa? Karena setiap muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya kan sama. Ujungnya kita berharap orang ini meninggalkan bid'ah. Tapi kalau yang pertama bilang nggak boleh, ini bid'ah. Bid'ah itu sesat. Apakah dia akan berubah? Tidak. Malah yang dia akan, ya nggak apa-apa. Memang semuanya bid'ah. Yang punya Nabi kan cuma Anda saja. Semua orang punya Nabi. Gitu. Semua orang bid'ah. Yang benar cuma ente. Gitu. Akhirnya malah debat kusir. Kenapa? Tidak punya hikmah. Hadis ini belajar. Jangan kaku. Dalam menyampaikan kebenaran. Bingkai kebenaran dengan kata-kata yang indah. Bingkai, ini penting. Dibungkus ini. Nabi tidak mengatakan muslim. Tapi mengatakan barang siapa yang mencintai saudaranya. Belajar ikhwatul iman. Makanya orang itu banyak melakukan kesalahan. Sampai hal-hal kecil. Karena kita tidak mengenal dalil. Kalau kita mengenal dalil dengan baik dan benar, maka semua amalan kita akan melahirkan maslahat. Insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Demikian para jamaah sekalian. Ya ikhwatul iman, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, lalu kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah beri taufik. Semoga Allah beri taufik pada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa senantiasa semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga bisa menjaga kualitas ibadah kita, ya, dengan memastikan setiap ibadah kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, sungguh puasanya, tarawih dan sebagainya, ikhlas karena Allah, kemudian juga berupaya untuk mengamalkannya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan menulis di kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan. Atau yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, juga kami persilahkan untuk memencet tombol raise hand. Pertanyaan agar sesuai dengan tema kita hari ini, insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz.
Baiklah Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, kami ingin bertanya sedikit di awal kajian tadi. Itu hadis yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Eh, itu kan apa tadi hubungannya Ustadz ya? Ya. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah sering kita dapati itu dari apa di dalam dalil, apakah itu di Al-Quran maupun hadis, itu menyebutkan bahwa tidak beriman seseorang, eh, jadikan syarat adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di antara sekian rukun iman ya Ustadz, eh, mengapa dua ini yang sering disebut di dalam dalil gitu Ustadz? Boleh dijelaskan Ustadz ya? Ya, para ulama menyebutkan kenapa Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan dua objek iman, Allah kepada Allah dan kepada hari akhir. Misalnya Allah katakan, "In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih, maka merujuklah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula hadis Nabi alaihi salam ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi." Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, sebagaimana hadis Nabi alaihi salam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Demikian pula hadis Nabi alaihi salam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir fala falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Dan banyak hadis, ayat yang sama senada dengan dengan hadis yang seperti itu. Kata ulama, kenapa tidak disebutkan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhir, kepada Rasulnya, kepada takdir? Karena dua iman itu, iman kepada Allah, mempengaruhi, sangat mempengaruhi, ya, terhadap perilaku. Kepada Allah takut. Kalau orang udah takut pada Allah, dia nggak berani macam-macam. Itu artinya. Iman kepada Allah di sini ditekankan rasa takut pada Allah. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, tolong diingat, dicatat ya, selama dia tidak takut Allah, tidak akan pernah ada perbaikan perilaku. Perilaku itu bisa diperbaiki ketika dia takut pada Allah. Gak mungkin dia tidak bisa menjaga lisannya kecuali dia takut Allah. Apa yang membuat dia tidak berani berkata yang buruk, berkata kotor, menghina orang? Takut pada Allah. Takut diazab, takut dibalas. Jadi iman kepada Allah maknanya takut kepada Allah. Kemudian hari akhir, takut dibalas di akhirat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu membunuh, menzalimi orang, maka akan dibalas nanti di akhirat. Oh, takut dia. Itu sebabnya. Jadi kenapa Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan suatu, apapun perintahnya, selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena tanpa kekuatan iman kepada Allah, artinya lebih spesifik takut kepada Allah, kemudian tanpa rasa takut balasan di akhirat, dia tidak akan dia akan mengabaikan itu perintah itu. Cuek nanti. Tapi kalau dia diancam, silakan kamu tidak menjalankan. Gitu. Silakan kamu tidak peduli dengan perintah ini. Perintah untuk tidak berkata, berperintah untuk berkata baik, perintah untuk memuliakan tamu, perintah untuk tidak berantem dan ribut sama tetangga. Kalau itu tidak dilaksanakan, ya silakan saja. Berarti kamu tidak takut Allah. Berarti Anda tidak punya iman kepada Allah. Berarti Anda tidak takut nanti balasan di hari akhir. Nah, kalau orang begitu dia mikir dia. Makanya selalu Allah Rasul menyebut, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa iman kepada Allah hari akhir. Itu aja.
Jadi konteksnya itu untuk mengancam gitu, ya, untuk memberikan tindakan keras. Kalau Anda tidak peduli dengan perintah ini, himbauan ini loh akibatnya. Gitu. Makanya tidak tepat konteksnya menyebutkan malaikat, kitab. Apa konteksnya? Begitu kira-kira penjelasannya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Cukup jelas pertanyaannya, jawabannya. Eh, kita lanjutkan ya, Ustaz. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, jika ada orang sudah diberitahu misalnya satu amalan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada yang menjawab bahwa amal tersebut dilakukan oleh Salman Al-Farisi misalnya, dilakukan oleh salah seorang sahabat. Kalau itu bagaimana Ustadz? Ya? Syukran Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Tidak mungkin sahabat Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Tidak mungkin sahabat Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Penjelasannya begini. Pertama, Nabi itu memerintahkan kita mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabatku, kata Rasulullah. Jadi ada Nabi, ada sahabat. Gitu. Ada Nabi, pasti ada sahabat. Tapi ada Ustaz, sahabat melakukan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Kalau begitu namanya takrir. Karena sunnah itu tidak hanya ucapan Nabi, tidak hanya perbuatan Nabi, tapi mengakui. Ketika Nabi mengakui kebenaran apa yang dikerjakan sahabat, namanya takrir. Jadi itu termasuk sunnah. Contoh misalnya, salat sunnah wudhu. Apakah Nabi mengerjakannya? Tidak. Nabi tidak pernah mengerjakan sunnah wudhu. Tapi Nabi mengakui amalan itu, salat itu salat yang sering dikerjakan dan dirutinkan oleh Bilal bin Rabah. Di mana beliau setiap habis wudhu, beliau salat. Dan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Dijamin surga. Ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah Nabi pernah melakukan amal sunnah wudhu? Nggak pernah. Tapi itu masuk namanya takrir. Diakui oleh Nabi SAW. Contoh misalnya, salat jenazah. Dan saya jelaskan dalam buku panduan salat sunnah yang saya tulis, apakah mengangkat tangan ketika bertakbir ada tuntunannya? Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi itu kalau salat jenazah tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Begini, tidak angkat tangan. Ya, baca Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim. Takbir kedua, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apakah Nabi mengangkat tangan? Tidak. Tapi kenapa dibenarkan oleh para ulama mengangkat tangan pada setiap takbir, yaitu 4 takbir tadi, dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Dan para ulama mengatakan tidak mungkin Abdullah bin Umar menyelisihi amalan Nabi alaihissalam, melakukan sesuatu yang tidak Nabi contohkan. Artinya ini, riwayat Ibnu Umar dianggap oleh para ulama, berarti dia adalah amalan yang diakui oleh Nabi. Ya, kebenarannya seperti kasus sholat sunnah wudhu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami atau tidak nih? Bisa Ustaz. Jadi apakah Nabi pernah mengangkat tangan ketika takbir pada sholat jenazah? Nggak pernah. Coba silakan ditelusuri. Saya sudah meneliti ini. Tidak. Makanya banyak para ulama Madinah di sini, mereka tidak angkat tangan. Rata-rata mereka tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Begini aja. Baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala. Apakah Nabi tidak angkat tangan terus kita angkat tangan salah? Bid'ah. Enggak. Artinya itu ditakrir, diakui. Makanya hadis Ibnu Umar, kata ulama, dikategorikan sebagai hadis marfu. Hadis yang sampai kepada Nabi SAW. Terakhir, kalau memang benar ada amalan sahabat dan bertentangan gitu ya, karena diingkari oleh sahabat yang lain. Nah, kapan amalan Nabi, amalan sahabat itu tidak dikatakan sejalan dengan contoh Rasul atau tidak diakui oleh Nabi ketika ada sahabat lain mengingkari. Gitu.
Mereka gak terima, diingkari gitu loh. Baru kita bilang berarti dia mengamalkan amalan yang bertentangan dengan contoh Rasulullah. Kapan? Karena ada sahabat yang mengingkari. Contohnya apa? Contohnya misalnya Abdullah bin Umar. Beliau itu dalam mengikuti sunnah dianggap oleh sahabat terlalu berlebihan. Contoh apa misalnya? Beliau selalu melakukan napak tilas. Di mana Nabi pernah sholat di tempat itu, maka beliau sholat di tempat itu. Misalnya beliau sholat di Gua Hira. Di mana letak Nabi sholat, tempat Nabi sholat di situ. Ya di situ beliau sholat. Bahkan jejak kakinya pun ikuti. Di mana Nabi meletakkan kakinya, jejak kaki Nabi diikuti apa dia? Gitu. Dan ini ditentang oleh sahabat. Bukan begitu cara mengikuti Nabi. Berarti ini tidak dipakai. Cara mengikuti sunnah seperti Abdul Umar tidak dipakai. Berarti tidak sesuai dengan contoh. Contoh lain adalah amalan sahabat yang diingkari oleh sahabat yang lain adalah merapikan jenggot lebih dari satu genggam begini. Ya. Karena sebagian sahabat seperti Abu Hurairah itu mencukur jenggot lebih dari satu genggam. Diingkari oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah merapikan jenggot. Nabi membiarkan wafiru, biarkan jenggot, jangan dirapikan gitu. Nah, dari sini berarti amalan Abu Hurairah bertentangan dengan contoh Rasulullah SAW dan nggak pakai. Jadi yang kepakai itu apa? Contoh Rasul. Kapan amalan sahabat dianggap bertentangan dengan contoh Nabi? Ketika amalan sahabat tertentu diingkari oleh sahabat yang lain. Makanya sebetulnya yang menjadi argumen, yang menjadi dalil itu kesepakatan sahabat, bukan pendapat pribadi. Perhatikan ya. Yang menjadi dalil itu kesepakatan sahabat, bukan pendapat pribadi sahabat. Gitu. Karena Rasul berfirman, Allah juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana hudahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Dan mengikuti jalan selain beriman. Berarti kesepakatan sahabat itu adalah dalil. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La tastami' ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersekongkol dalam kebatilan. Itu sahabat. Jadi kalau mereka sudah sepakat, maka itulah dalil. Tapi kalau pendapat pribadi sahabat dan ditentang, diingkari oleh sahabat yang lain, maka dia bukan termasuk dalil. Jadi nggak boleh jadi rujukan. Tidak boleh kita berpegang kepada pendapat pribadi sahabat Rasulullah. Karena tidak maksum sahabat, yang maksum hanya Rasulullah SAW. Terakhir kata ulama, al-ibratu bimarro'a la bimarro'a. Yang menjadi pegangan itu apa yang direwayatkan, bukan apa yang menjadi pendapat dia. Tidak. Yang menjadi pegangan kita apa yang diriwayatkan oleh sahabat, bukan pendapat sahabat. Gitu. Kira-kira begitu penjelasannya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi ini yang sudah masuk. Melanjutkan yang tadi, Ustadz. Ini bertanya lagi, bolehkah kita menghadapi orang yang iri dengki dengan kita, lalu untuk meluruskannya, kita mengungkapkan secara terbuka segala hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan baik ke orang tersebut maupun orang dianggap perlu untuk paham situasinya. Syukron, Pak Ustadz. Jadi dia punya orang yang dengki sama dia gitu. Ya, kurang lebih Lalu begitu. Untuk diumumkan meluruskannya, gitu. diungkapkan ya. Diungkapkan ke orang itu atau diumumkan. Di sini ditulisnya mengungkapkan secara terbuka segala hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan baik ke orang tersebut maupun kepada orang yang dianggap perlu untuk paham situasinya. Jadi mungkin kedua-duanya ya Ustadz ya. Hmm, Gini, masalah dengki itu kan masalah iman, krisis iman itu. Kadang-kadang kalau dijelasin, diungkapkan malah tambah jadi dengkinya gitu. Nggak hilang, nggak berubah. Selama imannya lemah, ya akan dengki terus. Yang pertama, ya nggak usah direspon, nggak usah ditanggepin. Yang ada capek kita. Kita selalu merespon semua.
perilaku buruk orang sekitar kita, kita lelah nanti. Yang penting kita bisa beribadah, tidak merugikan orang. Apa sih yang bukan membuat kita merespon? Kecuali dia sudah membahayakan, sudah mengancam. Ya, ini sudah level tinggi, level dengki, sudah sampai kepada level dengki tertinggi dia. Sudah berupaya untuk menjatuhkan usaha kita, berupaya menjatuhkan nama baik kita. Pokoknya dia nggak senang kita sukses, kita kaya, kita terkenal, kita dihormati. Pokoknya nggak senang. Gimana caranya kita jatuh? Diupayain. Nah, itu baru. Tidak semua dengki kita respon. Bisa dimengerti ya? Tidak semua dengki kita respon. Karena akhirnya kita akan nggak maksimal dalam beramal. Orang beramal itu supaya lebih maksimal, supaya lebih khusyuk. Jangan mudah merespon gangguan-gangguan. Karena kalau sekecil apapun direspon, kita nggak maksimal beramal. Makanya kita dilarang debat, dilarang kita menanggapi ucapan orang bodoh. Kata Allah, wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Kata Allah, jangan kamu tanggapi semua ucapan-ucapan yang tidak baik tentang kamu. Cuekin. Jadi ngomong begitu. Soalim, jenggot, kayak kambing. Cuekin aja. Pakai cadar, jangan-jangan mukanya jelek itu. Ditutup-tutup, jangan-jangan ada dakinya, jangan-jangan ada panunya. Kata Allah, jangan ditanggapi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau kita selalu menanggapi semua omongan orang, gila kita nanti. Salah apa ya saya? Saya nggak punya masalah dengan mereka kok. Mereka ngomongin saya, fitnah saya. Tugas kita beramal. Justru mereka sedang berbagi pahala dengan kita. Kalau ada orang menghina kita, kita dikasih pahala sama mereka. Makanya Umar Khattab mendoakan, berterima kasih kepada orang yang menghina, menjelek-jelekin kita, menggibah kita. Malah apa kata beliau? Rahimallah mra'an ahda ila yu'yubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberitahu aib saya. Kita ini mendapatkan pahala bukannya dari sholat, bukannya dari puasa Ramadan. Dari hinaan orang untuk pahala loh. Jauh jadi gue sudah tanggapi. Kita nggak boleh, Muslim itu nggak boleh baper. Kalau baper, nggak maksimal kita beribadah. Nggak akan khusyuk orang dalam beribadah kalau dia baperan. Nggak akan. Mukmin itu harus kuat. Bagaimana cara kuat? Banyak baca Quran. Baca Quran itu ya menguatkan hati dan memperbaiki lisan. Itu orang yang membaca Quran. Itulah faedahnya kenapa Ramadan dijadikan bulan Quran. Supaya bisa memperbaiki lisan dan menguatkan hati. Supaya tidak selalu baperan. Menanggapi semua omongan orang. Semua sikap orang. Ini orang dengki sama saya. Kenapa ya? Ya ikhwah. Jangan semua dengki kita respon. Kecuali dia sudah terang-terangan berupaya untuk menghancurkan kita. Dia kirim orang. Dia pakai ilmu halus. Dia pakai dukun. Dia bikin warung kita seolah-olah nggak kelihatan, tutup. Padahal toko kita itu jelas-jelas terbuka, dibuka, dan banyak karyawan. Tapi orang nggak ada yang mampir karena nggak kelihatannya tutup. Seperti itu cara main mereka, cara main kotor mereka. Kalau itu sudah seperti itu, membahayakan kita, mengancam kita, baru kita merespon. Asal jangan fitnah. Betul-betul kita tahu dia pelakunya. Kita lawan dengan zikir yang pertama, dengan zikir. Yang kedua, kita klarifikasi kenapa dengki. Siapa tahu kita mungkin pelit. Orang itu sering didengki orang karena pelit. Tapi orang derma, orang baik itu orang malas dengki. Gak ada orang yang, makanya kata Nabi alaihissalam, kalau ada orang berlebih, diberi kelebihan rezeki, jangan suka memperlihatkan nikmat. Dia punya mobil mewah, ya, dia pajang, padahal nggak perlu. Dia makan bakso pakai mobil BMW, Mercy. Padahal dia bisa jalan kaki, tapi pamer. Orang yang suka pamer, memperlihatkan kenikmatan, dia punya boleh. Orang kaya nggak haram dalam Islam. Tapi jangan suka terlalu pamer, karena bikin orang iri, dengki. Apa kata Nabi alaihissalam? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitman. Jangan suka pamer. Jangan suka pamer. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat itu pasti akan dicemburui oleh orang. Jadi kita ini jangan suka pamer. Walaupun kita punya banyak uang, punya banyak harta. Sederhana saja, jangan kelihatan.
Tapi apa? Berbagi terus zakatnya, sedekahnya. Itu orang pasti sulit untuk iri. Ada mungkin satu dua, tapi lebih banyak mendoakan supaya kita panjang umur, berkah. Jadi itu sebetulnya kesempatan untuk evaluasi. Kenapa ada orang yang dengki sama saya? Apa karena saya sombong? Apa karena saya belagu? Saya tidak menghargai orang lain? Jadi banyak faktor yang bikin orang dengki. Jadi jangan hanya fokus kepada, oh saya respon nih, saya umumin, saya ini. Lah, justru evaluasi dong. Kenapa dia dengki sama saya? Oh, saya suka pamer, pakai tas branded. Padahal kita apa sih bedanya apa jam bermerek sama jam biasa? Apa sih bedanya tas yang mahal ratusan juta dengan tas biasa? Tidak terlalu murahan, tapi bagus, tapi tidak terlalu mahal juga. Apa bedanya? Kalau Muslim tuh nggak lihat itu, dia lihat sesuatu yang boleh dia punya barang mewah, tapi tidak semuanya harus merah, apa tidak semuanya harus mewah dan mahal. Dia lebih banyak hartanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi tidak semua dengki kita respon, kecuali yang mengancam dan membahayakan kita, diselesaikan secara keluargaan, dan sekaligus itu menjadi momen untuk mengevaluasi diri. Apa yang menyebabkan orang dengki sama saya? Periksa diri kita, evaluasi, introspeksi, karena bisa jadi perilaku kita yang tidak baik, suka pamer, lagu, sombong, ya, mentang-mentang atasan, punya jabatan, mentang-mentang pinter, mentang-mentang kaya, tapi ya lagaknya kayak orang kaya gitu loh. Walaupun memang boleh aja, sah-sah saja bergaya. Tapi kan ini bikin orang jadi nggak senang. Nah, itu mengevaluasi diri. Kira-kira gitu, Allah. Baiklah Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz, barangkali yang terakhir. Ini ada yang bertanya Ustadz ya, eh, saat kita selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi balasannya selalu dicerca, dihardik, bahkan dikata-katai kotor. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini Ustadz? Bukankah kita tadi harus mencintai dan menyayangi saudara Muslim kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Apakah ada saatnya kita berhenti dulu jadi orang baik untuk orang lain ini Ustadz? Jadi mungkin maksudnya untuk sementara gitu Ustadz. Barangkali Hadis bisa itu bilang ditanggapi apa? Ustadz. Hadis itu bilang apa? Saudaranya Muslim kan? Apa Betul. ada penjelasan? Saudara Muslim yang baik gitu. Nabi mengatakan saudaranya Muslim. Berarti Muslim yang baik maupun yang tidak baik. Jadi dalil mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun Muslim itu. Apakah dia baik atau tidak baik. Jadi nggak benar kita hanya berbuat baik, kita hanya peduli, kita hanya mencintai saudara sesama Muslim yang baik. Nggak ada itu. Nggak ada dalilnya. Semua Muslim yang baik, tidak baik, kita harus mencintainya. Orangnya kita tetap cinta, tapi yang kita tidak suka perbuatannya. Tapi apakah kita tidak lagi membantunya karena dia tidak baik? Tidak begitu. Kenapa? Karena saya banyak membantu, tapi malah dibalas dengan fitnah, dengan cercaan. Enggak, Allah ya Rabbi. Kita ini kalau sudah merespon, berarti kita nggak ikhlas. Memangnya kita berbuat baik hanya kepada Muslim yang baik? Gitu. Mana dalilnya? Silaturahim itu kata Nabi alaihissalam, bukan hanya kepada saudara yang baik, keluarga yang baik. Kepada keluarga yang tidak baik pun kita harus tetap bersilaturahim. Kalau kita, kata Nabi alaihissalam, laisal wasil bil mukafi. Bersilaturahim itu bukan hanya kepada saudara yang baik, keluarga yang baik. Bahkan itu dilakukan kepada saudara, keluarga yang tidak baik sekalipun, yang jahat sekalipun. Kenapa? Kalau itu kita lakukan hanya kepada keluarga dan saudara yang baik, namanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Itu nggak benar. Tapi Nabi mengatakan, walakinnal wasil man qata'a rahimahu thumma wasalah. Silaturahim itu kepada semua keluarga. Baik itu keluarga yang baik maupun keluarga yang tidak baik. Siapapun tetap silaturahim.
Kalau kita berbuat baik sama seorang dan dia malah memfitnah kita, di situ ujian ikhlas. Kita sebetulnya memberi itu karena ingin dipuji, mendapatkan ucapan terima kasih, atau karena Allah. Kalau kita ikhlas, nggak peduli dia mau menghina saya, loh. Udah dikasih kok malah menghina. Di situ ujian ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita tidak mempermasalahkan orang yang kita beri malah menghina, nggak ada masalah. Toh saya memberi karena Allah. Toh saya membantu karena Allah. Nggak peduli apakah dia berterima kasih, membalas budi, tahu diri, enggak, saya nggak peduli. Saya membantu siapapun karena Allah. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya, boleh nggak saya berhenti sebentar? Kalau dia udah berubah, saya bantu lagi. Nggak ada itu. Ya, berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar di Al-Quran. Ya, bagaimana Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, jangankan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangankan mengharap balasan, mengharapkan, ya, mengharapkan apa? Pamrih. Mengharapkan ucapan terima kasih saja itu udah nggak ikhlas. Itu indikator ketiadaan ikhlas kita. Lihat surah Al-Insan ayat 22. Ya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maaf bukan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Insan ayat 9. Lihat. Misalnya kita memberi makan orang miskin, dikasih kasih tuh, wah, kita siapkan paket nasi gitu. Ternyata lauknya nggak pas. Ya, coba tempe doang, tahu gitu mah juga bisa. Ya Allah, nggak ada terima kasihnya. Ya, kirain daging, cuma tempe sama telur doang mah. Ya, murahan ini mah. Omongan orang miskin kan kadang-kadang nggak bisa dijaga mulut. Terus kita marah. Kamu tahu diri. Udah dikasih, terima kasih, kek. Itu berarti kita nggak ikhlas. Allah ajarkan kita. Memberi makan orang miskin itu walaupun mereka mencaci maki kita. Jangan dibalas. Jangan direspon. Justru itu ujian keikhlasan. Apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami memberi makan kalian, wahai orang-orang fakir, karena Allah. Kami memberi makan kalian, tidak mengharapkan pamrih. Dan juga tidak mengharapkan kalian mengucapkan terima kasih kepada kami. Bukan hanya pamrih loh, balasan. Tapi ucapan terima kasih pun kita gak ngarepin. Tapi bilang, ya Allah terima kasih kek, apa kek ngomong. Kok ini nggak ngomong terima kasih? Itu berarti gak ikhlas kita. Wala syukura. Jangan mengharapkan balasan, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Nggak boleh. Itu ikhlas. Jadi kita memberi, membantu orang karena perintah Allah. Apakah dia membalas atau tidak membalas? Apakah dia berterima kasih atau terima kasih? Walaupun idealnya terima kasih. Ya, minimal itu. Tapi kalau dia tidak mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakallah khairan, jazakallah, nggak ada masalah. Kita berbuat baik kepada orang lain karena perintah Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, karena saya ada kajian lagi jam nanti sebentar lagi, kajian manasik tentang apa namanya, amalan hati dan juga kupas tuntas tentang sholat sunnah. Jadi memang umroh ini saya ingin menuntaskan tentang sholat sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, memberi taufik kepada kita, sehingga kita bisa betul-betul konsisten beribadah pada Allah, ya, terutama ibadah yang 6 itu, ya, selama Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.